acara LDR Podcast, Lihat, Dengar, dan Resapi. Kali ini kita membahas mengenai berita yang sangat hangat di media sosial. Saat ini kita dengar terjadi kekisruhan dalam lembaga adat Pasir. Saat ini sudah hadir di studio Ketua Umum DPP LAP Aji Habibullah. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Apa kabar? Enaknya manggil apa nih? Abang, Bapak, Mas, atau apa nih? Abang aja yang lebih aman. Oke. Nah, ini langsung ke masalah tentang tanggapan Bapak nih ya, sebagai Ketua Umum LAP. Bagaimana tanggapan Bapak perihal pembekuan DPP LAP PPU? Kalau tidak salah, ini menjadi awal kisruh di lembaga adat Pasir ya? Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih atas diundangnya saya di podcast Simpul Plan. Jadi saya akan sampaikan beberapa awal daripada kekisruhan, dianggap kekisruhan lah di dalam rumah tangga lembaga adat Pasir itu sendiri. Jadi dalam hal untuk pembukuan DPD LAP PPU adalah salah satu daripada pembenahan sistem daripada lembaga adat Pasir sendiri, karena sewaktu saya sudah dilantik dan menjabat jadi Ketua Umum LAP pada tahun 2024, saya sudah berkomitmen dalam hal perbaikan administrasi sistem daripada kelembagaan. Jadi kenapa saya dianggap tiba-tiba untuk membekukan DPD LAP PPU? Sebenarnya tidak tiba-tiba, tetapi memang saya sudah lama berkoordinasi, dalam artian berkoordinasi dengan beberapa tokoh di BPPU, bahwasanya saya akan adanya penyempurnaan atau perbaikan sistem daripada lembaga adat Pasir ini sendiri. Dalam hal ini, kenapa saya berdesus bahwasanya tidak ada klarifikasi, dalam artian kenapa pembekuan ini secara tiba-tiba. Dalam artian begini, saya sebagai Ketua Umum sudah juga berkoordinasi dengan beberapa pengurus di pusat sendiri, artinya dalam bagaimana kita sistem organisasi kita, kelembagaan kita ini lebih baik ke depannya. Karena apa? Karena kita akan menyambut adanya IKN, itu paling pertama. Yang kedua, penyempurnaan organisasi ini, kenapa saya tindak lanjuti secepatnya, karena saya akan mendaftarkan kembali LAP ke provinsi. Dalam artian adalah salah satu syarat daripada mendaftar di provinsi adalah DPP harus menyerahkan SK para ketua DPD yang dinaunginya Pasir, PPU, dan Balikpapan. Nah, jadi kenapa saya lakukan ini? Karena adalah pembenahan sistem tadi. Jadi kalau memang ini sebagai puncak daripada kekisruhan, sebenarnya ini kekisruhan di dalam rumah tangga lembaga adat sendiri. Jadi tidak perlu diekspos ke media. Nah, cuman ada beberapa oknum yang mengekspos ke media. Bahwasanya kalau memang ini adalah kisruh dalam rumah tangga, ayo sama-sama. Mungkin saya sebagai ketua dan yang bersangkutan pengurus DPD PPU yang dibekukan itu menghadap ke saya, bahwasanya jangan sampai terlalu jauh, ada apa ini, kenapa ini, itu kan yang perlu dipertanyakan. Karena dalam hal rumah tangga ini kita harus bagaimana cara, kalau memang itu salah, katakan salah kepada saya, kalau itu yang betul atau benar, katakan itu benar. Jadi awal daripada kekisruhan itu sebenarnya dicakup di dalam media sosial. Nah, sebenarnya tidak perlu, harapan saya. Kenapa saya tidak pernah bahasanya mengcounter ataupun klarifikasi di media? Karena tidak perlu. Karena saya bilang tidak perlu itu karena apa? Karena ini adalah dalam hal komunikasi di dalam rumah tangga saja, rumah tangga lembaga adat Pasir, supaya bagaimana lembaga adat Pasir ini ke depannya lebih baik. Itulah harapan saya sebenarnya.
dalam hal pembekuan ini. Dalam pembekuan ini kenapa banyak pertanyaan itu, kenapa bahwasanya itu hanya ketum sendiri yang bertanda tangan. Saya hanya memakai hak prerogatif saya sebagai ketua umum, dalam artian saya pengen cepat penyempurnaan kelembagaan ini bisa tercapai. Itulah hak prerogatif saya, dan saya tidak ada bahasanya pembenahan sistem ini. PPU mereka nanti ada musda, pengurusan yang baru atau yang lama mau kembali memimpin atau apa, ya sama-sama kita putuskan di dalam situ. Kalau memang ada musda atau mereka datang ke DPP, dalam artian ini SK kami yang lama, mungkin ketua umum bisa mengetahuilah bahwasanya SK, dan saya bisa memenuhi syarat untuk mendaftarkan di Kesbangpol Provinsi. Mungkin itu awal terjadinya, karena memang saya lihat kisruhnya di media sosial. Jadi ya saya orangnya tidak mau terlalu membawa itu kepada media sosial, karena ini adalah murni daripada di dalam rumah tangga lembaga adat Pasir sendiri. Itu awalnya. Dan sampai sekarang mulai terjadi ada kisruh, dalam artian kisruh itu sampai pemangku adat Pasir dan tokoh-tokoh penasehat lembaga adat Pasir turun. Nah, dalam artian memang itulah tugas mereka untuk menyelesaikan ini. Tetapi menurut saya tidak perlu sampai ke sana. Cukup di dalam kepengurusan saja, karena tidak ada urgensi dalam masalah ini saya lihat, karena ini hanya adalah komunikasi saja. Nah, bagaimana saya menunggu juga komunikasi dari DPD ke DPP, termasuk ke saya, kenapa kok bisa begini. Nah, ini setelah terjadinya pembekuan itu langsung bertebaran di media sosial. Itulah daripada awal daripada dianggap kekisruhan di dalam rumah tangga lembaga adat Pasir. Dan saya selama menjalankan pembekuan ini, saya tidak sekonyong-konyong, kembali lagi tidak sekonyong-konyong dalam artian membekukan saya tidak, tetapi saya melakukan itu sudah beberapa kali silaturahmi dengan tokoh-tokoh, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat di Penajam Pasir Utara. Dalam hal ini kepada beberapa penasehat di PPU sendiri. Nah, mungkin itu alasan kenapa saya membekukan DPD LAP Penajam Pasir Utara, awal daripada kekisruhan. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bang, bagaimana tanggapan Abang nih perihal surat pengambilan alih kepengurusan DPP, DPD, dan DPW LAP oleh pemangku adat Pasir nih? Siap, terima kasih. Mungkin kalau tanggapan saya sebenarnya pengambil alihan daripada pemangku sebenarnya di luar daripada kebijakan pemangku. Dalam artian pemangku sudah ditegaskan di dalam ADRT bahwasanya pemangku adat adalah orang yang tua untuk menyelesaikan apa permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga adat Pasir. Dalam artian ada perselisihan di antara anggota, tidak bisa sebenarnya pemangku untuk mengambil alih itu, karena tupoksi daripada pemangku sendiri sudah jelas, sudah diatur dalam tatanan ada ART lembaga adat Pasir itu sendiri. Dan ada beberapa kesalahan, saya anggap kesalahan ini pemangku dan beberapa saya lihat itu yang bertanda tangan, termasuk Aji Jernawi, bahwasanya mereka sebagai Sultan Pasir, saya lihat sebagai pendiri, sebenarnya mereka tidak bisa mengambil sepihak. Mereka bisa memanggil saya dan Pak Musa karena pengurus DPD PPU yang saya bukukan, itulah tugas mereka sebenarnya. Kalau mengambil alih banyak kejanggalan dan kesalahan saya lihat. Pertama, dari surat itu sendiri pertama memakai
KOP DPP lembaga adat sendiri. Nah, itu adalah salah satu. Toh ini yang diambil alih lembaga adat, tetapi yang mengambil alih pemangku, sedangkan mereka memakai KOP surat daripada lembaga adat Pasir itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa kejanggalan di dalam surat tersebut, beberapa yang sudah diatur oleh ADRT, beberapa poin itu ada beberapa di poin masalah umur, sedangkan MUBAS kemarin sudah jelas. Nah, ini kan ada beberapa kejanggalan di dalam isi surat itu. Nah, karena saya tidak mau terlalu banyak berkomentar, karena meredam situasi yang ada itu, ya saya sebagai ketua umum bagaimanapun cara meredam semuanya. Memang banyak teman-teman dari DPD, DPW mempertanyakan hal itu. Oh, ini sudah lepas daripada administrasi lembaga adat sendiri. Karena apa? Pertama, ini yang diambil alih DPP, sedangkan tupoksi daripada pemangku dan penasehat tersebut, bagaimana mereka menasehati daripada pengurus lembaga adat sendiri supaya jangan berselisih paham. Nah, itu beberapa kejanggalan surat. Nah, terus diambil alih. Setelah itu ada lagi mengundang masyarakat, mengundang beberapa tokoh sepuh untuk membentuk majelis. Nah, sedangkan majelis adat Pasir sendiri di dalam lembaga adat Pasir sudah lama vakum dan tiba-tiba mau dibentuk kembali. Nah, itu daripada suatu kejanggalan. Nah, tibalah hari ini. Nah, hari ini tanggal 20 April ini tiba-tiba sudah terbentuk majelis. Nah, ada undangan. Tiba-tiba beberapa kejanggalan ini yang saya kurang paham dan tidak ada komunikasi, dan saya berkomunikasi kemarin dengan penasehat, bahwasanya Haji Jamil AS, bahwasanya beliau menyampaikan ya saya ikuti saja karena ini kita membenarkan perselisihan ini dengan baik, kekeluargaan. Karena saya sebagai ketua umum lembaga adat Pasir menghargai apa yang dinasehati oleh lembaga adat Pasir untuk lebih baik ke depannya. Jadi kalau saya beranggapan di luar sana saya tidak tahu adat, bahwasanya saya ketua umum mengambil secara sepihak, kenapa saya tidak berontak mulai awal, ya kan? Nah, jadi kenapa saya sekarang baru klarifikasi sekarang? Saya pengen melihat nih bagaimana. Nah, karena apa? Sistem daripada lembaga adat Pasir sendiri, saya sangat kecewa juga, dalam artian begini, pengambil alihan segala tidak ada konfirmasinya, kepada pengurus yang lain, tidak ada dimusyawarahkan. Nah, gitu, kepada teman-teman yang lain, tiba-tiba toh langsung mengambil alih kepengurusan. Sebenarnya tidak perlu mengambil alih. Yang saya harapkan itu bagaimana cara kami ini diislahkan kalau memang itu bertema dengan adat istiadat. Nah, dipertemukan apa masalahnya, kenapa kamu seperti ini, kenapa tiba-tiba kamu membukukan DPD. Sampai sekarang saya belum ada. Saya datang ke penasehat, saya paham, dan saya hubungi juga pihak WA pemangku karena beliau berkediaman di Samarinda. Jadi bahwasanya saya pengen bertemu dan mengklarifikasi, jangan sampai klarifikasinya mendengarkan hanya sepihak saja pemangku ini. Dengarkan juga saya, dudukkan, kalau memang saya salah dudukkan bersama dengan pengurus-pengurus yang lain. Disitulah, nah itulah daripada tupoksi daripada penasehat ataupun pemangku adat itu sendiri. Nah, jadi saya melihat surat ini dan keputusan hari ini telah hadir. Ada saya lihat keputusan, beberapa poin keputusan bahwasanya memberhentikan saya sebagai ketua umum. Nah, sedangkan saya lihat bahwasanya daripada susunan administrasi awal pengambil alihan, surat mengundang musyawarah, itu sebenarnya saya lihat dalam administrasi yang saya baru belajar administrasi, karena saya di lembaga adat ini
pengen menyempurnakan tatanan sistem dan administrasi lembaga Datpasir sendiri agak janggal dan banyak kesalahan saya lihat. Nah, nggak tahulah teman-teman, mungkin ada yang beranggapan bahwasanya administrasi atau suratnya itu betul, yaitu dari pihak mereka. Tetapi kalau dari pandangan titik pandang saya secara pribadi ataupun teman-teman yang lain, dari pengurus DPD, DPW yang sudah terbentuk, mereka menganggap itu cacat administrasi. Nah, tiba-tiba ada surat itu, tiba-tiba pembentukan majelis tiba-tiba langsung memberhentikan saya. Nah, dengan saya tidak tahu alasan saya diberhentikan ini apa. Nah, itu perlu kenapa saya hari ini mau mengklarifikasi itu, saya mempertanyakan juga. Kemarin kan orang banyak mempertanyakan saya kan, kenapa membukukan, dan saya tidak mau menjawab di media. Saya maunya dan saya sekarang, kenapa saya jawab sekarang, karena saya mau mengklarifikasi itu, dan saya pengen mempertanyakan juga kenapa saya diberhentikan secara sepihak. Nah gitu, dalam artian kenapa saya bilang sepihak, karena saya belum dipertemukan ini sama pengurus DPD yang saya bukukan. Nah, kenapa tiba-tiba saya juga diberhentikan, karena saya menjalankan tatanan daripada ADRT itu sendiri. Hak prerogatif saya sebagai ketua umum saya jalankan untuk penyempurnaan sistem daripada lembaga Datpasir ini sendiri. Nah, jadi saya sebagai ketua umum terpilih pada Mubes 5 tahun 2024 menolak akan surat itu. Atas pemberhentian saya hari ini, saya menolak. Dan saya sampaikan kepada teman-teman DPD ataupun pengurus lainnya, DPD pusat dan DPW dan tokoh-tokoh yang ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mana telah menyampaikan kepada saya bahwa saya menolak keputusan surat itu, dan saya anggap sepihak juga karena saya belum ada bahasanya islah lah, dalam artian kalau memang mereka orang tua panggil saya, pertemukan saya dengan pengurus yang dibukukan, apa alasan dipertanyakan apa alasan saya, ya itu harapan saya, dan saya nyatakan hari ini tanggal 20 April 2025 surat itu saya anggap tidak sah, dan saya tetap berpegang waktu SK saya dilantik. Nah, pada tanggal 4 Agustus 2024, dan saya tetap berpegang pada itu. Ketentuan hukum yang berlaku saya tetap berpegang teguh pada itu, berpegang teguh pada ADRT yang ada di lembaga Datpasir. Dan saya katakan lagi bahwasanya saya menolak keputusan yang ada hari ini, karena dari awal saya anggap sudah cacat akan administrasi dan tidak penyampaian daripadanya sepihak. Nah, dalam artian sepihak itu saya ini belum ada diislahkan. Mungkin itu pernyataan saya malam ini, karena tadi teman-teman beberapa tokoh menghubungi saya bahwasanya teman-teman ketua DPD di DPD dan pengurus sendiri, sebagian pengurus sendiri ada menghubungi saya bahwasanya kok bisa ini terjadi, kenapa, saya minta tolong konfirmasinya Pak Ketum. Jadi saya sampaikan bahwasanya orang kita yang melihat tatanan seperti ini berarti adanya perlu perbaikan, dan proses daripada mulai awal pengambil alihan pengurus DPP, DPD, dan DPW saya anggap juga tidak sah. Nah, dari malam ini harapan saya kepada teman-teman yang lain, mungkin yang nanti menonton video ini, bahwasanya tetap berjalan sesuai apa yang sudah tertera pada SK kita. Masalah pencabutan atau pemberhentian saya ini saya akan menolaknya, dan saya akan menyatakan sikap terbuka kepada seluruh masyarakat yang ada, dan bahwasanya saya masih tetap sebagai ketua umum, karena adanya pemberhentian saya
atau surat-surat yang beredar sekarang itu adalah sepihak. Dalam artian sepihak, saya belum dipanggil oleh pemangku, saya belum dengan ketua DPD atau pengurus DPD PPU yang saya bekukan. Nah, jadi hari ini saya menjawab semuanya dan saya masih dianggap sebagai ketua umum oleh sebagian teman-teman dari DPD, DPW yang sudah saya bentuk untuk kepengurusan di 2024 ke 2029. Mereka sangat bagaimana cara kedepannya lembaga adat ini sistemnya terbenahi dengan baik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan masalah surat daripada pengambil alihan tadi itu oleh pemangku adat Pasir. Ini yang saya tangkap nih dari pembahasan tadi ini sebenarnya hanya kesalahpahaman ya Bang ya. Dan tujuannya Abang ini sebenarnya hanya memperbaiki administrasi yang ada di lembaga adat Pasir nih ya. Ini menurut saya sebagai orang Pasir Bang ya, saya berharap ini tidak ada namanya lagi kekisruhan atau permasalahan apa-apa. Nih statement terakhir di acara kita nih Bang, bagaimana nih Bang tanggapannya Abang supaya masalah ini clear dan berdamai dan tidak ada masalah lagi nih. Terima kasih. Bahwasanya saya selaku Ketua Umum Lembaga Adat Pasir yang terpilih di Mubes 5 tahun 2024 periode 2024-2029. Pertama, harapan saya kepada pemangku adat Pasir dan Dewan Penasehat Lembaga Adat Pasir, tolong kita duduk bersama kembali dalam artian memberhentikan saya secara sepihak. Saya pengen jawaban langsung dari beliau yang mana telah memutuskan saya, memberhentikan saya, supaya lembaga adat Pasir ini tetap eksis ke depannya, karena kita akan dihadapkan oleh IKN bagaimana LAP bisa membawa masyarakat adat Pasir untuk lebih maju ke depannya, bisa berdaulat dan mandiri, dalam artian mandiri dalam ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Dari lembaga adat Pasir inilah memfasilitasi masyarakat adat Pasir yang ada ke depannya bagaimana bisa menggapai apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Pasir sendiri, terkhusus masyarakat adat Pasir. Saya berharap juga sebenarnya dari kemarin kekisruhan ini dampaknya tidak sebesar ini, tetapi berjalannya waktu dengan diamnya saya diam itu hanya karena menghormati keputusan daripada dewan-dewan penasehat termasuk pemangku, karena di lembaga adat Pasir ini tempatnya kita orang Pasir. Berdirinya lembaga adat Pasir adalah tempat menaungi masyarakat adat Pasir. Jadi ayo sama-sama bagaimana ke depannya lembaga adat Pasir ini tetap eksis. Perbaikan sistem daripada lembaga adat Pasir ini itu adalah awal daripada pembenahan lembaga adat Pasir sendiri untuk lebih maju. Saya berbuat seperti ini bukan sekonyong-konyong hanya kemauan saya pribadi, bukan dari bisikan orang lain, bukan daripada dorongan orang lain, tetapi murni daripada hati saya dan teman-teman yang ingin membesarkan Pasir atas nama Pasir dan masyarakat adat Pasir ke depannya untuk lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Harapan terbesar saya kekisruhan ini selesai dengan baik, biar Pasir ini aman, damai, dan tentram.
kedepannya Pasir lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kedepannya lagi, harapan terbesar saya lagi kembali saya sampaikan, tidak ada lagi yang seperti ini. Mudah-mudahan berjalan dengan koridor yang ada, berjalan dengan ADART yang telah kita hormati, karena kelembagaan punya hukum tatanan beracuan kepada ADART, dan kita berjalan di atas koridor ADART, dan program-program yang sudah berjalan tetap dilindungi oleh Perda yang ada dan ADART. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Salah dan lebihnya saya banyak minta maaf. Tabe nangkewot, salam erai daya erai pemekat, nangkewot taka, mangku awat, mangku tengkuat, mangku pekingat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang di LDR Podcast, Bang. Semoga ini menjadi pencerahan di kalangan masyarakat Pasir. Saya Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.